wa madhul faqri, tercelanya kaya dan terpujinya fakir miskin. Masih membantah Imam Ghazali anggapan sekelompok ulama yang mengatakan para sahabat itu mengumpulkan harta dan kekayaan dengan niat untuk kebaikan, sehingga mereka mengklaim meniru para sahabat. Klaim ini oleh Imam Ghazali dibantah. Bantahannya yang kita baca ini tadi. Kalau kamu mengaku-ngaku, mengklaim meneladani para sahabat, yakni menghimpunkan harta supaya tidak ngemis-ngemis, dan kalau sudah dapat harta akan diperjuangkan fisabilillah. Kalau kamu mengaku demikian, fatadabbar amroka, kamu koreksi dulu keadaanmu, wahai orang maghrur. Apakah kamu bisa menemukan harta-harta kaya di era kamu seperti ini, sebagaimana para sahabat mendapatkan barang harta halal di masa mereka? Beda. Komoditas yang halal, harta halal di masa sahabat bisa lebih banyak dibanding yang halal di masa kamu. Itu harus kamu koreksi. Atau ya, kalau tidak ngoreksi harta halalnya, sekarang sikap kamu. Apakah kamu dalam mencari harta yang halal itu kamu sudah berhati-hati sebagaimana para sahabat itu berhati-hati? Jadi ini dua hal ini. Kalau kamu mengaku niru sahabat, mengumpulkan harta supaya tidak ngemis, dan kalau sudah dapat harta kamu serahkan fisabilillah, koreksi dulu. Emang di masa kamu harta halal masih semudah pada masa sahabat? Nanti dulu satu. Yang kedua, kamu sendiri sekarang bukan barangnya. Apakah selama mencari harta itu kamu hati-hati? Hati-hati hanya mencari yang halal sebagaimana para sahabat hati-hati. Rungokno ya. Ada sahabat. Nah, itu bilangnya begini, kami ini para sahabat itu meninggalkan potensi mendapatkan 70 barang halal. Itu kita tinggalkan. Jadi arep entuk bondo 70 kami hindari. Kenapa kita hindari? Karena kami takut ada satu dari 70 itu yang haram. Apa ya kowe ngono 70 barang halal mbok hindari krana kuwatir ada satu yang haram. Blas pret la waroh bil Ka'bah. Kalau saya tidak ngarah, gak mungkin kalian seperti mereka. Jadi kamu sebaiknya begini, menyadari bahwa prinsip kamu mengumpulkan harta nanti kalau sudah terkumpul kamu gunakan untuk kebajikan. Kamu sadarilah bahwa anggapan kamu itu hanya tipu daya setan saja. Setan menipu kamu supaya mengumpulkan harta ya di apa? Supaya mengumpulkan harta dengan dalih nanti bisa beramal kebajikan. Bisikane setan ngono. Ya, kamu sadarilah bahwa itu tipu daya setan supaya kamu nanti mengumpulkan harta, termasuk yang subhat-subhat itu, yang campuran-campuran haram itu. Loh kok bisa? Kan kami hanya cari yang halal. Nanti dulu.
Kalau kamu los-losan, kamu akan dapat yang syubhat. Yang syubhat campur yang haram. Kenapa? Nabi bilang, barang siapa kok berani menerima yang syubhat, maka hampir dipastikan dia akan dapat yang haram juga. Tuh, lagi. Apa kamu tidak tahu bahwa kekhawatiran kamu mendapatkan syubhat, mendapatkan harta yang syubhat, kamu kok khawatir dapat syubhat, kekhawatiran kamu ini lebih mulia di sisi Allah. Jadi kowe ora duwe bondo, kenapa? Soale kowe kuatir nek bondo sing mbok olehi syubhat ini mungguhe Gusti Allah itu afdhalu wa a'zamu wa a'la. Dibanding kamu mencari harta syubhat, setelah kamu dapatkan nanti kamu infakkan fisabilillah. Itu. Jadi rasa khawatir tidak kamu dapat, kamu tidak mendapat karena khawatir dapat yang syubhat, ini lebih mulia di sisi Allah daripada kamu tetap dapat, terus setelah dapat kamu infakkan fisabilillah. Karena sebagian ulama ini menyatakan 1 dirham yang kamu tinggalkan karena khawatir tidak halal itu lebih baik dibanding kamu sedekah 1000 dinar tapi syubhat, kamu tidak tahu halal apa haram. Jadi kamu menghindari 1 dirham berarti perak, nilainya kecil kamu hindari, ini lebih baik ya, karena syubhat kamu tidak tahu ini halal apa tidak. Lebih baik harta recehan yang kamu tidak tahu halal apa tidak terus kamu hindarkan, lebih baik daripada kamu sedekah dengan 1000 dinar emas, melimpah berarti, tapi syubhat yang kamu tidak tahu halal apa haram. Jadi di makrun minasyaiton itu kita tegi, setan kan ngono. Setan itu menyemangati orang berbuat baik, tapi namanya setan sepertinya memang menyemangati, tapi nanti menjerumuskan. Fa in ja'anta